made for the 5 minutes, and I'm just going to put this again as well. Jadi the reason kenapa aku tidak mendukung diagnosis frozen shoulder is because of frozen shoulder itu biasanya ada loss of ability in all the ROMs, bukan hanya abduksi, bukan hanya internal rotasi, tapi di external rotasi dan di adduksi juga, dikarenakan ada scar tissue dan di kapsul dan reduced synovial fluid yang menyebabkan rotator cuff muscles-nya untuk tidak bisa beroperasi sebagaimana seharusnya. Diagnosis yang saya lebih condongkan merupakan impactmentation syndrome. Tepatnya itu adalah PSI, posterior superior impactmentation, dan GIRD, glomerular internal rotation deficiency. Di mana emang kelihatan sekali pada saat dirotasinya terdapat ada batasan untuk internal rotation, dan juga terdapat ada batasan di internal rotation, dan ada batasan pada saat abduksi, dan adduksi dan external rotation tidak terganggu dan malah sebetulnya lebih baik. Ini dikarenakan terdapat ada stress from the outer capsule dan stress in the interior cap, stress di kapsul anterior, dan posterior kapsulnya itu lebih wider. Jadinya more often than not in this internal impactmentation syndrome, you would often find pasien-pasien yang pada saat internal rotation dan pada saat abduksi mereka itu lebih sulit untuk melakukannya. Tapi pada saat adduksi dan ekstensi mereka bisa melakukannya, dan bahkan mungkin ada hyper extensionnya. Those are the conditions that I'd like to justify for adhesive capsulitis, and if you'd like more conditions yang more risk factors is also by the age. Umur 40 sampai 60 tahun for women is the common place for is more common for adhesive capsulitis, dan juga the reason kenapa saya taruh PSI and GIRD is because it's more to the throwing motion, and I imagine nelayan itu suka melemparkan jaringnya, suka melemparkan fishing pole-nya, suka melemparkan tali benali dan tambang, and it's really similar to the throwing condition that you may find in PSI, otherwise known as pitcher's shoulder. The next one that I'd like to address itu yang nomor 2 itu adalah hamstring dan quadricep. Kenapa hamstring? Hamstring itu merupakan otot untuk ekstensi knee extension and hip flexion. Hamstring itu untuk untuk fleksi knee flexion and hip extension. Jadinya itu both of them are antagonistic. They work differently. In which jika seandainya pada saat quadricep femoris itu akan mengekstensikan sesuatu, diperlukan otot lain untuk memfleksikan balik ke posisi anatomis, in which you have the hamstring to do that. They work in tandem. They work in a way di mana they support each other. And of course, the quadricep femoris is in the front. It's comprised of the 4 muscles: rectus femoris, vastus intermedialis, vastus medial, dan vastus lateral. Then hamstring comprises of the 3 main muscles: bicep femoris, semitendinosus, and semimembranosus. And these muscles have the different insertions and the different parts in which they support the flexion, they support the extension. Which means jadi pada saat untuk hip extension itu akan dioperasikan oleh hamstring, dan pada saat akan penarikannya kembali oleh otot quadricep femoris, dan pada saat knee extension oleh quadricep femoris, knee flexionnya itu dilakukan oleh hamstring. I think that's all. Thank you for the opportunity. This is the 5-minute video. If you'd like to see more on how I could explain this, there's the longer video over there. And thank you for your time. Cheers.